Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga harinya baik ya. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat nih untuk ngedengerin cerita aku kali ini. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang makanan Melayu nih. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu atau malah ada yang belum tahu sama sekali tentang makanan Melayu. Kebetulan banget aku bakal ngejelasin ke kalian tentang materi ini. Mulai dari makanan itu sendiri ya. Makanan itu kebutuhan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup yang berguna untuk pertumbuhan dan membangun sel tubuh, menjaga agar tetap sehat dan berfungsi sebagaimana semestinya. Kalau tradisional itu juga dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang berasal dari leluhur yang diturunkan secara turun-menurun dan masih banyak dijalankan oleh masyarakat saat ini. Dari sini bisa kita simpulin kalau makanan tradisional itu termasuk makanan, minuman, atau jajanan, serta bahan-bahan campuran atau bahan yang digunakan secara tradisional dan telah lama berkembang secara spesifik di daerah-daerah tertentu dan diolah dari resep-resep yang telah lama dikenal oleh masyarakat setempat dengan sumber bahan lokal serta memiliki cita rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat itu sendiri. Gimana dari penjelasan singkatku tadi, kalian udah nangkep belum? Apa sih makanan khas atau makanan daerah dari daerah Melayu ini? Pasti paham lah ya, penjelasannya udah cukup jelas. Jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang makanan Melayu itu sendiri. Pada topik yang pertama ini ada 5 poin yang bakalan aku sebutin. Yang pertama ada kebutuhan hidup, di mana makanan Melayu ini merupakan kebutuhan hidup dari masyarakat Melayu itu sendiri. Bukan hanya masyarakat Melayu, melainkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, ada identitas sebagai masyarakat Melayu. Nah, identitas ini adalah arti dari ciri khas yang ditimbulkan oleh makanan Melayu ini sendiri, di mana makanan Melayu ini pasti memiliki ciri khas tertentu dari makanan-makanannya. Yang ketiga, ada teknik memasak yang beragam. Kita bisa lihat di akhir nanti apa saja teknik-teknik memasaknya dari makanan Melayu ini. Lalu ada rempah-rempah sebagai bumbu masakan. Setiap daerah pasti memiliki bumbu-bumbu tertentu untuk masakan-masakan tertentu ya. Karena cita rasa suatu makanan di setiap daerah pasti berbeda karena disesuaikan oleh selera masyarakat setempat. Yang terakhir ada penyajiannya yang unik. Hal ini adalah bentuk kreativitas dari masyarakat Melayu setempat. Nah, selanjutnya ada adat dan adab makanan Melayu. Dalam adat dan adab orang Melayu, nilai-nilai dalam makanan diatur mulai dari tata cara meracik makanan atau pengolahannya ketika memakan dan setelah makan. Aturan ini bersifat mutlak, maka orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya tak sesuai dengan adat dan adab Melayu. Selain itu, penghargaan pada makanan juga sangat kental adanya. Misalnya ketika tuan rumah menyajikan makanan dan minuman bagi tamunya, mestilah penyajian itu ikhlas dan tulus. Maka penghargaan tamu terhadap makanan dan minuman itu adalah dengan segera memakannya. Dalam pengolahan makanan, seorang perempuan Melayu dilihat telah mampu menjadi seorang istri ketika tata cara menyajikannya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Orang Melayu memotong ikan dengan cara dimiringkan, atau bukan lurus seperti memepet kayu. Disebabkan oleh ikan yang dipotong lurus hanya diperuntukkan sebagai makanan binatang atau umpan ketika memancing atau menajur. Maka berpantang bagi orang Melayu yang memakan ikan yang dipotong lurus atau dianggap sebagai penghinaan pada seseorang jika menyajikan lauk yang dipotong pepat. Menghadap makanan atau saat makan juga diatur loh dalam adab dan adat orang Melayu. Dalam ungkapan Melayu, Tenas Effendi melalui bukunya Tunjuk Ajar Melayu menyebutkan, makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Dimaksudkan sebagai nilai mendapat sama berlaba dan hilang sama merugi. Lalu dijabarkan oleh Tenas Effendi sebagai, makan jangan kenyang seorang, ingat-ingat penderitaan orang. Maka, makan dapat diterjemahkan hanya sebagai cara bertahan hidup atau makan lebih utama kepada sikap saling berbaginya. Adat dan adab yang menjadi aturan dalam makan bersama. Makan bersama biasanya dianggap sebagai majelis. Seseorang yang lebih dahulu selesai makan tidak baik meninggalkan majelis sebelum semua orang selesai makan. Di kalangan Melayu Hulu Sungai, ada larangan makan mengangkat pinggan.
Jika seseorang mengangkat pinggan dalam jamuan makan atau majelis, ia dianggap sebagai orang yang tak tahu adat. Menyudahi makan dalam praktiknya seorang Melayu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pinggan makan yang digunakan mesti dibasahi dengan air basuh tangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kaum perempuan dalam menyuci perlengkapan makan. Pinggan yang kering biasanya lebih susah dibasuh sebab sisa kuah dan minyak melekat dan mengeras. Perlakuan yang lain, kaum laki-laki mengumpulkan perlengkapan makan di tengah majelis. Hal ini untuk memudahkan tuan rumah dalam mengangkat perlengkapan jamuan ke dapur. Berarti jelas ya teman-teman tentang adat dan adab makanan Melayu. Tadi udah dijelasin ada 3 poin. Yang pertama tentang mengolah makanan, lalu ada saat makan, dan menyudahi makanan. Adat dan adab ini penting loh kita praktikkan di kehidupan nyata karena bisa menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri di hadapan orang lain. Topik selanjutnya yang bakal aku bahas yaitu jenis-jenis makanan Melayu. Makanan Melayu ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada makanan harian, makanan ritual dan upacara, ada peruntukannya, ada kandungan airnya, dan ada cara memasaknya. Disimak ya penjelasan berikut ini. Yang pertama ada peruntukannya, ada makanan harian, makanan ritual, dan makanan upacara. Untuk makanan harian ini yang biasa kita temuin sehari-hari yaitu nasi, lauk pauk, dan kue. Lalu untuk ritual dan upacara biasanya ada bubur Asyura, beras kuning, dan beras putih. Selanjutnya kandungan airnya dibagi menjadi makanan basah dan makanan kering. Pada makanan basah ini biasanya direbus dan dikukus, dan makanan basah ini tidak tahan lama, contohnya bisa dilihat pada gambar ya. Terus ada makanan kering. Makanan kering ini biasanya digoreng dan waktu penyimpanannya bisa lebih lama daripada makanan basah. Yang terakhir yaitu cara memasaknya. Di sini ada 8 macam cara memasak untuk makanan Melayu. Yang pertama ada panggang, contohnya seperti ayam panggang dan ikan panggang. Yang kedua, salai atau pengasapan. Biasanya yang dijadikan salai ini ikan. Yang ketiga, ada jemur. Yang keempat, ada ubuk. Yang kelima, ada rebus dan kukus. Yang keenam, ada goreng. Yang ketujuh, ada sangrai. Biasanya kacang yang disangrai sebelum dimasak, biar dia lebih matang dulu sebelum diolah menjadi topping-topping ya, atau pelengkap dari makanan-makanan tertentu. Yang terakhir ada peram. Biasanya ini buah yang diperam dalam beras agar bisa cepat matang walaupun sudah dicabut dari pohonnya. Sampai juga kita di penghujung materi. Berdasarkan yang sudah aku jelaskan tadi, kira-kira kalian udah kebayang kan gimana itu makanan Melayu, mulai dari adat dan adab dan jenis-jenis dari makanan Melayu itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa teman-teman. I should fuck her in the Benz.